Bangkit lagi, lanjut sesi ketiga salat tahajud. Allahu Akbar, rakaat pertama. Baru sebentar. Dari telinga kirinya Pak Rojan itu, udah ada yang ngebisikin. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan seperti biasa selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya yang ada di dunia ini. Kembali lagi di Pendakian Horormu, dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor pendakian kalian nih yang mungkin aja nih bakalan bikin gue pensiun naik gunung. Pada kali ini kita punya cerita dari seseorang yang namanya itu Mahesa, dimana dia mau nyeritain kisah ayah dari saudaranya nih, dimana dia sempat dinyatakan hilang di sebuah gunung, tapi akhirnya ketemu lagi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kemana ayah saudaranya Mahesa ini selama hilang di gunung itu? Dan kok bisa ayah saudaranya Mahesa ini hidup selama itu di, ya bisa kita bilang, alam lain? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Oke, tapi sebelum kita masuk cerita, gue mau unboxing dulu nih. Ada sebuah hadiah ya, atau gift dari subscriber. Mana hadiahnya? Giftnya? Ya ini dia. Ini dikirim dari orang yang namanya itu Dini Yulianti ya. Kita akan coba kirim apa sih gitu kan. Sebenarnya ini dikirimnya udah lama ya. cuma baru sempat di unboxing sekarang nih, maaf banget deh, kemarin kelupaan. Emotional damage. Wih, ternyata gue dikirimin sebuah lukisan ya. Ini lukisan tangan kayaknya nih, keren banget ini asli. Ditulis pakai tangan. Wih, mata gue tajam banget pak. Ini keren habis ini. Wah, ada surat juga nih. Coba kita lihat suratnya ya. Halo Kak Pra, salam kenal, aku Dini dari Bandung, salah satu penggemar channel kakak. Semoga suka ya lukisannya. Maaf kalau ada bekas kalaknya, nggak masalah. Jadi awal aku suka sama channel kakak itu pada pas nginep sama saudara, dia ngedengerin yang pendakian horor itu langsung suka. Jujur, aku belum pernah naik gunung, tapi kalau aku nonton YouTube kakak yang pendakian horor, berasa ikut muncak. Hehe, favorit aku yang kualat Gunung Pulau Sari, wah, sama Rasuk. Pokoknya semoga suka ya gambarnya, sehat-sehat selalu, semoga sukses. Semoga kapan-kapan bisa ketemu. Terima kasih ya Dini atas hadiahnya. Semoga sukses juga, semoga usahanya semakin maju ya. Ini sebenarnya mau didiriin di sini, cuma nggak ada standnya ya. Jadi untuk sementara gua taruh sini dulu deh. Oke, kita lanjut ke cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita lewat channel ini, jangan lupa kalian bisa kirimkan ke lewat email di bawah ini ya. Udah ya, nggak usah lama-lama lagi nih. Ini cerita pendakian ini lumayan seru nih. Udah siap? Mode horor aktif. Oke, sebelumnya gue mau ngasih tahu nih kalau cerita ini diambil dari dua sudut pandang atau dua narasumber, yaitu Pak Rojan. Pak Rojan ini yang hilang sama Pak Yanto. Pak Yanto ini temennya Pak Rojan. Jadi suatu hari Pak Rojan, temennya Pak Yanto, sama 4 teman-teman yang lainnya bikin rencana nih buat naik ke gunung. Sebut aja Gunung K ya. Ini gunung masih ada di Pulau Jawa. Mendekati hari H, 4 temennya Pak Rojan ini tiba-tiba ngebatalin rencana. Tapi akhirnya ya Pak Rojan sama Pak Yanto tetap mutusin buat naik ke gunung itu berdua aja. Singkat cerita, pas hari H-nya nih semua perlengkapan udah disiapin segala macem. Berangkatlah mereka ke Gunung K itu kan. Sampai di Gunung K nggak pakai lama-lama, mulailah mereka mendaki. Awal-awal pendakian ya biasa aja. Sampai tiba-tiba Pak Rojan ini nyeletuk. Beliau bilang kayak gini. Wah, kayaknya hidup di gunung ini enak nih. Ngedenger itu Pak Yanto langsung bilang dong, jangan ngomong kayak gitu. Nanti kalau kejadian beneran gimana? Oke lah, lanjut lagi tuh perjalanan. Pos 1 kelewat, pos 2 kelewat, sampai mereka tiba di pos 3 nih. Waktu itu udah gelap, udah sekitar habis isya lah. Mereka berdua langsung ngedirin tenda. Habis itu mereka masak-masak, terus makan ya. Layaknya pendaki lah kalau naik gunung.
Singkat cerita, masakan jadi, mereka makan-makan lah tuh sambil ngobrol-ngobrol. Nah, di tengah-tengah obrolan ini, Pak Rojan nyeletuk lagi. Saya kepingin punya istri lagi di gunung ini. Shh, jangan ngomong kayak gitu di tempat yang asing. Walaupun cuma bercanda. Ya udahlah kan. Abis makan-makan gitu, Pak Yanto mutusin buat masuk ke dalam tenda duluan. Dia pengen tidur. Sekitar jam 12 malam ya, Pak Yanto kebangun nih. Niatnya pengen buang hajat keluar. Tapi pas bangun itu, dia nggak ngelihat Pak Rojan di dalam tenda. Ya udah, abis itu beliau keluar tenda. Tapi lagi-lagi di luar tenda itu nggak ada Pak Rojan. Di dalam tenda nggak ada, di luar juga nggak ada. Ya udahlah, akhirnya karena udah kebelet nih, Pak Yanto mutusin buat nuntasin hajatnya dulu. Buru-buru lah beliau tuh nyari spot kan buat ngelancarin aksinya tuh. Beliau nyari spot nggak jauh dari tenda dan dapet spot nih kan, buang hajat lah di situ. Selesai buang hajat, Pak Yanto balik lagi nih ke tenda. Beliau kira Pak Rojan udah balik nih ke tenda. Pikir beliau, mungkin tadi Pak Rojan ini nggak ada, beliau keluar nih. Entah kencing lah atau kemana kan. Tapi pas sudah sampai, Pak Rojan masih belum tahu ada di mana. Di situ Pak Yanto udah mulai cemas dan panik tuh. Kemana sih Pak Rojan ini, kok tiba-tiba hilang? Akhirnya Pak Yanto coba buat baca-baca doa tuh. Baca-baca doa dan coba buat nyari nih, kemana Pak Rojan. Cuma berbekal lampu senter nih, beliau cari tuh Pak Rojan. Beliau panggil-panggil, Rojan, Rojan, Rojan. Tapi nggak ada jawaban. Terus cari. Tiba-tiba dari arah bawah nih, arah turun, ada sosok yang naik. Awalnya Pak Yanto kira itu Pak Rojan. Tapi pas sosok itu semakin ngedeket, ternyata itu sosok nenek-nenek. Nenek itu ngedeketin Pak Yanto. Dan yang bikin Pak Yanto itu kaget, si nenek ini bilang, Biarkan temanmu itu, kamu pulang saja. Temanmu sudah saya jodohkan dengan anak saya di alam saya. Habis ngomong gitu, itu nenek hilang gitu aja. Pudar kayak di bawah angin. Di situ Pak Yanto cuma bisa doa sambil terus berusaha nyari di mana Pak Rojan. Pas lagi nyari itu, beliau lagi-lagi ketemu nih sama orang. Kali ini pendaki yang mau jalan turun. Di sini aneh. Jam 12 malam ya, tengah malam lah ya. Pendaki turun gunung. Jarang yang kayak gitu. Jadi pertanyaan dong, itu pendaki beneran atau bukan? Nggak pakai pikir panjang, karena udah nggak tahu lagi mau nyari Pak Rojan di mana, beliau samperin lah pendaki itu dan nanya, Mas, lihat teman saya nggak? Dia pakai jaket merah. Siapa tahu Mas lihat di atas. Namun, pendaki itu cuma berdiri sambil geleng-geleng kepala kayak gini. Terus lanjut lagi jalan turun. Langsung merinding Pak Yanto di situ. Tapi Pak Yanto tetap nggak lupa bilang terima kasih ke pendaki itu. Jalan lagi tuh naik. Nggak berapa langkah kemudian nih jalan. Penasaran nih Pak Yanto. Pengen nengok lagi ke arah si pendaki itu ke belakang. Nengok lah. Itu pendaki udah nggak ada. Harusnya itu pendaki masih kelihatan. Orang Pak Yanto baru jalan beberapa langkah doang kok. Terus nengok ke belakang. Ya, kemungkinan itu bukan orang. Singkat cerita, karena Pak Yanto ini capek, udah nyari kesana kemari nggak ketemu sama Pak Rojan. Akhirnya beliau mutusin buat balik ke tenda. Sampai di tenda, beliau coba nih buat zikir, baca-baca surat yang beliau bisa. Sampai akhirnya beliau ketiduran. Sekitar jam 7 pagi, Pak Yanto kebangun dan langsung bikin sarapan. Secara semalaman abis nyari Pak Rojan tuh, tapi nggak ketemu-ketemu. Pas lagi sarapan, turun nih rombongan pendaki. Mudah-mudahan kali ini beneran rombongan pendaki nih. Dipanggil lah rombongan pendaki itu sama Pak Yanto. Mas, tolong kesini sebentar. Iya mas, ada apa? Lihat teman saya nggak mas? Pakai jaket warna merah. Enggak mas, semalam nggak ada tuh yang naik. Orang semalam kita aja tidur jam 1 mas. Kasihkan ngobrol. Wah, kemana nih Pak Rojan sebenarnya? Singkat cerita, abis sarapan, Pak Yanto langsung ngeberesin tenda dan lanjut nyari Pak Rojan lagi nih. Dibantu sama rombongan pendaki itu. Tapi
Udah beberapa lama dicari, tetep nggak ketemu. Akhirnya Pak Yanto sama rombongan pendaki itu mutusin buat lanjut turun untuk ke base camp. Dan di base camp itu beliau minta bantuan ke warga-warga sekitar. Nggak lupa juga Pak Yanto langsung buru-buru ngabarin keluarganya Pak Rojan di rumah. Pak Yanto minta tolong dan beliau ceritain lah tuh rentetan kejadian sampai di titik dimana Pak Rojan ini tiba-tiba hilang. Akhirnya dilakuin lah tuh pencarian. Dicari tuh Pak Rojan sampai kira-kira 1 minggu. Tapi tetap nggak membuahkan hasil. Bahkan keluarganya Pak Rojan juga sempat inisiatif lah buat nanya ke orang pinter. Tapi tetap aja mereka nggak bisa nemuin di mana Pak Rojan. Istri sama anaknya beliau ya cuma bisa nangis. Dan mau nggak mau ngeikhlasin kalau Pak Rojan ini udah hilang. Nah, sekarang kita bakal bahas cerita ini dari sudut pandangnya Pak Rojan. Jadi kita flashback ya ke pas Pak Yanto sama Pak Rojan lagi makan itu. Jadi habis makan kan Pak Yanto langsung tidur tuh kan, masuk tenda terus tidur. Dan Pak Rojan masih di luar tuh. Gak lama, habis Pak Yanto itu masuk ke dalam tenda dan tidur, Pak Rojan yang lagi duduk di luar tenda tiba-tiba ngerasa kalau ada yang nubruk badannya. Sampai-sampai Pak Rojan ini sampai mental jatuh ke belakang. Di situ sakit luar biasa di daerah dada sampai Pak Rojan tuh merem gitu loh buat nahan sakit. Kurang lebih beberapa menit tuh nahan sakit kayak gini kan. Sampai Pak Rojan mutusin buat buka mata lagi nih. Pas buka mata itu, di situ dia kaget bukan main. Kenapa? Itu tempat semula dia duduk sekarang udah benar-benar jadi tempat asing. Yang paling mencolok adalah tadi kan dia habis makan itu malam kan. Cuma pas dia buka mata itu terang siang. Pak Rojan cuma bisa diam di situ, dia kaget dong. Kok bisa jadi begini? Ini di mana? Gak berapa lama, nggak tahu dari mana munculnya nih. Tiba-tiba datang nih sosok nenek-nenek. Iya, kalian bener. Nenek-nenek yang waktu itu nyamperin Pak Yanto. Rambutnya itu putih panjang sampai nyentuh tanah. Itu rambut acak-acakan dah pokoknya. Terus pakaian nenek itu lusuh. Nenek itu nyamperin Pak Rojan. Pas sudah deket, nenek itu bilang, Ayo nak, ikut saya ke rumah. Kamu pasti bingung, kamu lagi di mana? Pak Rojan yang kebingungan setengah mati. Ya, gak punya pilihan lain selain ngikutin nenek itu. Di perjalanan ke rumah si nenek itu, Pak Rojan sempat nanya, "Nek, sebenarnya saya lagi di mana, Nek?" Nanti kamu akan tahu sendiri. Singkat cerita, sampailah mereka nih di rumah yang dimaksud. Dan diketoklah pintu rumah itu sama si nenek. Gak lama, ada yang bukain pintu nih. Set. Dan ternyata yang ngebukain pintu itu adalah cewek. Cewek cantik banget. Cewek itu langsung nyambut si nenek. Dan nenek itu pun langsung mempersilahkan Pak Rojan buat masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu, si nenek langsung masuk ke dalam kamarnya. Tinggal si cewek cantik itu sama Pak Rojan nih, lagi ngobrol di ya semacam ruang tamu lah. Si cewek ini, kita sebut aja namanya Rukmini. Ngobrol tuh ngalor ngidul sampai Pak Rojan ini lupa kalau dia ini lagi naik ke Gunung K sama temennya Pak Yanto itu. Gak lama, si nenek itu keluar lagi dari kamarnya dan nyuruh Rukmini. Entah ya, mungkin Rukmini ini cucunya kali. Nyuruh buat ngambil makanan nih buat Pak Rojan. Pergilah Rukmini buat ngambil makanan. Pas Rukmini lagi ngambil makanan keluar nih, si nenek itu nanya ke Pak Rojan, Kamu suka sama cucu saya? Mau nggak kamu menikah dengan cucu saya? Pak Rojan kaget lah di situ kan. Kok tiba-tiba si nenek ini ngomong kayak gitu? Terus si nenek ini ngomong lagi, Kalau kamu mau menikah sama cucu saya, kamu harus tinggal di kampung saya. Tapi jujur aja ya nih, pertama kali Pak Rojan ngelihat sosok Rukmini ini, ya beliau ada sedikit rasa tertarik lah. Karena emang si Rukmini ini cantik banget. Dan akhirnya Pak Rojan gak iyain tawaran si nenek itu, walaupun dalam hati dia sebenarnya ragu. Ngedenger Pak Rojan gak iyain tawaran itu, si nenek itu cuma senyum. Terus dia ngomong, Nanti malam, kamu akan saya nikahkan sama cucu saya ini.
Kaget lah Pak Rojan. Oke lah nikah kan. Tapi kok secepat itu? Orang siang baru kenal, malam kok udah nikah. Nggak lama, Rukmini datang lagi nih sambil bawa makanan. Dan lagi-lagi Pak Rojan karena ngelihat Rukmini ini, beliau terguncang. Gadis itu nawarin makanan ke Pak Rojan dengan suara yang bener-bener lembut. Nggak pakai lama, karena emang udah kelaparan banget. Pak Rojan makan lah tuh, makanan yang udah disuguhin sampai habis. Setelah makan, Pak Rojan mulai ngantuk lah nih. Sama kayak kita kan kalau kekenyangan, hawa-hawa ngantuk datang tuh. Nenek itu pun nyuruh Pak Rojan buat tidur di kamarnya Rukmini. Nggak pakai pikir panjang, karena emang udah bener-bener ngantuk banget. Tidurlah beliau di kamar gadis itu. Pas bangun, malamnya tuh ya, Pak Rojan kaget bukan main. Tadi kan beliau itu pakai jaket merah, pakai celana, pakai sepatu ya setelan kalau mau naik gunung lah. Tapi ini bangun-bangun, tiba-tiba pakaiannya itu berubah. Jadi pakaian pengantin ala Jawa. Masih dalam keadaan shock gitu ya. Kok bisa berubah pakaiannya? Tiba-tiba dari pintu kamar itu ada yang ngetok. Pas pintu kebuka, udah ada 2 orang laki-laki tinggi gede ngajak keluar si Pak Rojan. Di situ Pak Rojan cuma bisa ngikutin 2 sosok laki-laki tinggi gede itu. Dan yang bikin beliau lebih kaget lagi, pas udah sampai keluar rumah, itu di luar rumah udah banyak banget orang. Ibaratnya ya kayak tamu-tamu undangan lah, layaknya orang mau nikahan. Dari segitu banyaknya orang, yang paling menarik perhatiannya Pak Rojan itu sosok perempuan pakai gaun warna hijau. Iya, gak lain dan gak bukan Rukmini. Setelah itu prosesi nikahan berlangsung nih. Tapi pernikahan ini beda dari pernikahan adat Jawa kayak biasanya gitu. Ada semacam ritual-ritual yang Pak Rojan gak ngerti. Pokoknya abis ngelakuin ritual-ritual itu, tahu-tahu mereka udah sah aja tuh jadi suami istri. Habis pernikahan, kan seperti biasa ya, ada yang namanya malam pertama. Nah, setelah ngelakuin malam pertama itu ya, seperti biasa mereka tidur layaknya suami istri. Bangun tidur mereka ngelakuin aktivitas. Kayak orang yang udah berkeluarga. Si Rukmini nyiapin sarapan dan segala macem. Cuma si nenek ini nggak ada. Kata Rukmini sih, beliau pergi nyari makan. Ya udahlah kan, kelar sarapan, Pak Rojan sama Rukmini ngobrol tuh kayak biasa. Nggak ada yang aneh di situ. Cuma sempat kepikiran nih, kalau emang bener si nenek tua itu yang nyari makanan, dari mana si nenek ini bisa dapat makanan-makanan itu? Waktu terus berlalu di alam itu ya. Sampai akhirnya Rukmini ini ngabarin kalau dia ini lagi hamil anaknya Pak Rojan. Tapi yang bikin Pak Rojan keheranan setengah mati itu, beberapa hari setelah Rukmini ngabarin kalau dia ini hamil, perutnya itu semakin membesar. Gak ada 1 bulan. Gedenya itu udah kayak orang hamil 9 bulan. Dan belum ada sebulan juga nih, di suatu malam Rukmini melahirkan. Dan melahirkannya pun sendiri, nggak pakai bidan atau apa. Di satu sisi Pak Rojan ini kebingungan. Di satu sisi yang lain Pak Rojan ini seneng karena punya anak dari Rukmini, 2 anak. Tapi uniknya nih, abis dilahirin, anak-anaknya Pak Rojan itu nggak nangis sama sekali. Malah mereka berdua ini ngomong satu sama lain. Tapi ngomongnya tuh kayak terus ketawa-ketawa. Anak-anaknya itu pun beliau kasih nama Ririm sama Timo. Singkat cerita, habis melahirkan gitu, si bayi-bayi itu dibersihin. Terus ditaruh lagi di dalam kamar. Habis itu Pak Rojan sama istrinya pun tidur. Paginya nih, pas bangun, lagi-lagi Pak Rojan dibikin bingung setengah mati. Kenapa? Itu anak-anak, perasaan baru semalam dilahirin, kok sekarang udah bisa ngerangkak dan ngajak Pak Rojan buat main keluar rumah. Iya, ngajaknya itu ngomong kayak, Ayah, ayo main keluar rumah. ya udah, walaupun dalam keadaan kebingungan ya, mainlah Pak Rojan sama anak-anaknya itu. Habis main, Pak Rojan dipanggil sama Rukmini buat masuk ke dalam rumah. Waktunya makan. Tapi pas beliau makan masakan istrinya itu, ada yang aneh. Rasanya itu beda. Rasanya itu kayak makanan basi. Tapi karena nggak mau bikin kecewa istrinya itu, ya beliau diem aja. Singkat cerita, kelar makan ya mereka ngobrol-ngobrol kayak biasa. Dan nggak tahu kenapa waktu di situ ya, itu berlalu cepet banget.
pagi ke siang ke malam itu nggak berasa sama sekali. Dan malam itu ya seperti biasa lah, Pak Rojan tidur. Paginya pas bangun, lagi-lagi ada kejanggalan. Dua anaknya itu sekarang udah bisa lari ke sana kemari dan udah punya banyak temen sepantaran gitu loh. Nggak tahu ini temen-temen datang dari mana. Akhirnya Pak Rojan panggil lah itu istrinya kan dan nanya, Bu, anak kita kok sudah bisa lari-lari kayak anak umur 7 tahun? Rokmini cuma bisa senyum di situ. Abis nanya gitu, Pak Rojan ngeliat lagi ke arah Ririm sama Timo. Mereka lagi main panjat-panjatan nih ke atas pohon. Dan yang bikin kaget setengah mati, itu pohon tinggi. Dan anak-anak itu manjat sampai ke atas. Terus mereka loncat ke bawah. Tapi mereka nggak kenapa-napa. Bukannya kesakitan, dua anak itu malah ketawa-ketawa seneng. Selang berapa hari tuh, tiba-tiba nih, Pak Rojan ngedengar suara. Suara yang nggak tahu dari mana, tapi suara ini tuh nggak asing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu suara takbiran. Bebarengan sama suara takbiran itu, tiba-tiba muncul nih cahaya putih. Cahaya putih ini seakan-akan nuntun Pak Rojan buat ngikutin cahaya itu. Dan seketika Pak Rojan yang dari kemarin itu lupa sama keluarganya yang ada di alam dia nih, tiba-tiba keinget sama keluarganya itu. Keluarga aslinya dia. Akhirnya Pak Rojan ikutin tuh cahaya. Sambil diiringi suara takbiran, sambil Pak Rojannya sendiri pun ikut takbiran. Beliau jalan terus tuh. Ririm dan Timo sempet minta Pak Rojan buat jangan ngikutin cahaya itu. Tapi Pak Rojan gak peduli. Beliau terus ikutin cahaya itu. Dua anaknya itu tetap berusaha buat nyegah Pak Rojan dan ngedorong beliau. Tapi mereka itu seakan-akan kebakar. Gak bisa. Di situ Pak Rojan sambil jalan dia mulai nangis tuh. Nangis sambil keinget sama keluarganya. Terus jalan dan sekarang si nenek itu terbang. Dan berusaha buat ngedorong Pak Rojan. Tapi lagi-lagi nenek ini pun seakan-akan kebakar. Gak bisa dia. Banyak juga makhluk-makhluk yang gak tahu itu apa di sekitaran Pak Rojan. Tapi mereka nggak bisa nyegah Pak Rojan. Mereka cuma berdiri ngeliatin Pak Rojan yang lagi jalan ngikutin cahaya itu. Terus Pak Rojan ikutin cahaya itu dan Pak Rojan sampai di tempat yang cukup familiar. Iya, Pak Rojan balik lagi di Gunung K itu. Di tempat yang pas dia duduk sama Pak Yanto makan. Nggak berdaya di situ, Pak Rojan ya cuma bisa nangis dan minta tolong. Untungnya buat Pak Rojan, gak lama ada pendaki nih yang mau naik. Pas ngelihat Pak Rojan dan ngobrol-ngobrol sebentar, itu rombongan pendaki kelihatan mikir, kok kayak pernah ngelihat Pak Rojan gitu di mana gitu. Dan bener aja, Pak sadar, pendaki-pendaki itu kaget luar biasa. Mereka baru ngeh kalau itu Pak Rojan yang udah dinyatain hilang dan udah lama meninggal di gunung itu. Singkat cerita, pendaki-pendaki itu pun langsung ngebantuin Pak Rojan, ngebopong dia buat turun lagi ke base camp. Lagi jalan turun, pendaki-pendaki itu ngasih Pak Rojan cemilan-cemilan, air segala macem. Sampai akhirnya mereka tiba juga nih di pos Simaksi. Dan di situ Pak Rojan langsung dikasih makanan sama obat-obatan karena badannya Pak Rojan itu ada beberapa besetan. Gak pakai lama, warga-warga sekitar begitu ngedengar kabar Pak Rojan ditemuin, langsung pada datang tuh ke base camp buat ngeliat keadaannya Pak Rojan. Dan ada satu hal yang bikin Pak Rojan kaget setengah mati. Beliau ternyata udah dinyatakan hilang selama 4 tahun. Tapi cerita gak berakhir sampai di sini. Penasaran sama kelanjutannya? Ikutin terus. Jadi setelah Pak Rojan itu ditemuin, beliau tuh langsung dibawa ke rumah sakit buat dicek lebih lanjut lah. Secara kan dia ini udah hilang bertahun-tahun. Singkat cerita, setelah dilakuin pengecekan di rumah itu, Pak Rojan dinyatain baik-baik aja dan boleh pulang. Anak sama istrinya beliau ya senang bukan main di situ. Tapi masalah belum selesai nih. Ada hal yang mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu kalau bakal ditimpa masalah yang lebih besar dari sebelumnya. Perjalanan pulang dari rumah sakit itu gak ada yang aneh-aneh.
Setibanya di rumah, Pak Rojan ini langsung disambut sama keluarga besar, termasuk si Mahesa nih, si penulis cerita ini. Pada nangis tuh, pada terharu, pada nggak nyangka kalau selama ini ternyata Pak Rojan masih hidup. Abis melepas rindu tuh, bercengkrama, ngobrol-ngobrol segala macem. Pak Rojan mutusin buat mandi nih. Dan setelah itu istirahat di kamarnya. Tapi pas beliau lagi mau istirahat nih, kakeknya Mahesa yang emang juga hadir di situ. Beliau ini langsung nyamperin Pak Rojan dan bilang, ada energi negatif luar biasa yang lagi ngikutin kamu. Si kakek ngomong begitu dengan ekspresi tuh yang kayak cemas gitu. Beberapa jam istirahat, dibanguninlah Pak Rojan sama istrinya. Istrinya ini kita sebut aja namanya Bu Ayu. Disuruh dibangunin buat makan malam dulu. Habis makan malam, Bu Ayu ini minta buat diceritain lebih detail lah tentang apa sih yang sebenarnya udah terjadi. Diceritain lah tuh. Dari pertama ketemu sama si nenek-nenek itu, akhirnya ketemu sama Rukmini, mereka menikah, punya anak dan segala macam. Ngedengar itu ya, istrinya Pak Rojan agak terpukul. Ya siapa sih istri yang gak terpukul ya kalau ngedenger suaminya ini punya istri lain di alam gaib. Tapi akhirnya Bu Ayu bisa menerima kenyataan itu. Selesai cerita-cerita, kalau nggak salah itu udah jam 12 malam ya. Pak Rojan pun pamit sama istrinya buat istirahat duluan. Besok paginya, keluarga Pak Rojan aktivitas kayak biasa. Beliau masih ngobrol-ngobrol banyak tuh sama istrinya. Ya maklum lah karena udah beberapa tahun nggak ketemu kan. Anaknya Pak Rojan, sebut aja namanya itu Fauzan, lagi main mobil-mobilan nih di halaman depan. Awalnya sih asik-asik aja, normal-normal aja. Sampai tiba-tiba nggak tahu kenapa Fauzan ini nangis kenceng. Sontak Pak Rojan sama istrinya langsung nyamperin dong anaknya itu. Nanya, kenapa kok nangis? Di situ Fauzan nunjuk ke satu arah sambil bilang, ada momok bu. Jadi momok ini artinya adalah setan. Tapi Pak Rojan sama istrinya ini nggak ngelihat apapun di arah yang ditunjuk sama Fauzan. Cuma si Fauzan ini seakan-akan ngelihat sesuatu yang benar-benar serem gitu loh. Sampai-sampai dia ini terus-terusan bilang ada momok bu sambil nangis. Nggak pakai lama, Fauzan langsung dibawa masuk ke dalam rumah. Dan disinilah teror dimulai. Semenjak kejadian itu, hampir setiap malam di jam-jam tertentu, pokoknya paling sering itu di atas jam 10, si Fauzan ini bangun dan bilang, bu ada momok bu, ada momok bu. Tapi ibunya ini nggak ngelihat apa yang dilihat sama Fauzan. Beliau cuma bisa nenangin anaknya itu ya pakai baca-baca doa sama baca ayat-ayat Al-Quran sampai si Fauzan ini tidur. Terus hampir setiap malam tuh ya, beberapa jam setelah kebangun tuh jam 10, jam 11-an, terus ditenangin tidur lagi. Beberapa jam kemudian setelah itu pasti si Fauzan ini bangun lagi. Dan dia ngomong hal yang sama. Bu, ada momok bu, ada momok. Langsung ditenangin lagi tuh sama si Bu Ayu. Teror itu terus berlangsung sampai Bu Ayu ini mikir, kalau terus-terusan begini, Fauzan jadi nggak bisa tidur. Akhirnya malam itu, Bu Ayu mutusin buat ngelakuin sholat tahajud. Tujuannya, supaya apapun yang lagi ngeganggu keluarganya Pak Rojan ini hilang. Tapi ternyata nggak semudah itu. Jadi malam itu, sebelum sholat tahajud, Bu Ayu pergi ke toilet nih. Tujuannya pengen buang hajat dulu sebelum pergi wudhu. Jalanlah beliau ke toilet kan. Di dalam toilet, pas lagi buang hajat, tiba-tiba dari luar pintu toilet itu ada yang ngetok-ngetok. Spontan Bu Ayu nanya dong, siapa tuh? Dijawab dari luar, ini ayah bu. Bu Ayu jawab lagi dong, iya sebentar ya, ini lagi buang hajat. Selesai buang hajat, Bu Ayu keluarlah dari dalam kamar mandi kan. Dia buka pintu. Set. Pas dibuka, yang dilihat itu bukan sosok suaminya, tapi sosok gede tinggi, bulu warna hitam, matanya merah. Sosok itu bilang, jangan ganggu keluarga kami. Seketika itu, Bu Ayu langsung pingsan. Sadar-sadar itu udah jam 4 subuh. Di depan beliau itu udah ada Pak Rojan. Langsung dipeluklah Bu Ayu sama suaminya itu. Di situ Pak Rojan nanya dong, kenapa bu?
kok bisa pingsan di depan kamar mandi? Bu Ayu cerita di situ, kalau pas beliau mau keluar dari kamar mandi, beliau melihat sosok berbulu itu yang ngasih peringatan, jangan ganggu keluarga saya. Pak Rojan di situ langsung mikir, jangan-jangan ini ada kaitannya sama keluarga Pak Rojan yang ada di alam gaib itu. Paginya, Pak Rojan, Bu Ayu, sama Fauzan mutusin buat pergi ke rumahnya si kakek. Singkat cerita, sampai di rumah si kakek, diketoklah pintunya tuh kan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Dari dalam ada jawaban nih. Waalaikumsalam. Buka pintunya. Bener si kakek. Tapi reaksi si kakek ini ketika ngelihat Pak Rojan itu aneh. Beliau kaget dan langsung istighfar, udah kayak ngeliat setan. Pak Rojan sama Bu Ayu disuruh tunggu dulu tuh di luar. Si kakek masuk lagi ke dalam kamar. Gak lama keluar lagi nih si kakek. Tapi kali ini bawa semacam kayak mangkok gitu. Isinya air sama daun kelor. Disuruhlah Pak Rojan buat siram air ini ke pagar depan halaman rumah. Dan gak pakai pikir panjang, beliau siram lah tuh air kan. Biar pas disiram, biar itu kedengeran suara ledakan kecil. Dan dari tanah itu, tanah yang kena air itu, keluar 3 asap kecil. Yang uniknya, itu asap kayak hidup. Itu asap bergerak menjauh dari rumah si kakek. Kayak ditiup angin. Padahal posisi di situ lagi nggak ada angin berhembus. Habis itu Pak Rojan sama istrinya sama si anaknya itu disuruh masuklah ke dalam rumah. Dan duduklah mereka di ruang tamu. Pak Rojan yang penasaran, nanya ke si kakek dong, tadi itu apaan? Kakeknya di situ malah napas dulu. Habis itu beliau jelasin ke Pak Rojan. Jadi pas ngebuka pintu itu, beliau langsung ngeliat kalau di belakangnya Pak Rojan itu udah ada Kunti, terus ada genderuwo, dan terakhir ada sosok cewek mukanya itu hancur. Tepat di pagar depan itu. Dan menurut si kakek, 3 makhluk ini itu energi negatifnya kuat banget. Kayak ada maksud yang nggak baik gitu. Di situ Pak Rojan sama Bu Ayu ceritalah apa yang udah terjadi di rumah beliau setelah beliau ditemuin itu. Buat info nih, sebelumnya rumahnya Pak Rojan nggak pernah kayak gitu. Ngedenger ceritanya Pak Rojan, si kakek ini bilang kalau beliau bakal ngebantu Pak Rojan buat nyelesain masalah ini. Beliau bilang kalau nanti bakal minta tolong sama temennya yang tinggal di sebuah kota. Kita sebut aja kota P ya. Buat datang ke rumahnya Pak Rojan. Sorenya, Pak Rojan sama istrinya pamit nih. Pengen balik ke rumah. Tapi di situ si kakek ngelarang. Beliau bilang jangan pulang ke rumah dulu. Nanti aja. Kalau temen yang si kakek ini maksud udah datang, baru boleh pulang ke rumah. Buat sementara, Pak Rojan sama istrinya sama anaknya itu disuruh nginep dulu di rumah si kakek. Ya udah, Pak Rojan ya nurut aja. Pak Rojan, Bu Ayu sama anaknya nempatin kamar yang emang dulu suka ditidurin sama Pak Rojan pas masih kecil. Singkat cerita, abis sholat maghrib, mereka makan malam lah tuh. Selesai makan malam, Pak Rojan ngerokok sendirian ya, di ruang tamu sambil mikir. Apa ini gara-gara istriku yang di alam sana ya? Pas lagi ngelamun gitu, tiba-tiba si kakek bilang, udah mas, tenang. Kamu cukup sholat dan doa minta perlindungan sama Allah. Di situ timbul nih rasa penyesalan di hatinya Pak Rojan. Nyesel. Kenapa dulu pas naik ke gunung itu beliau ngomong yang aneh-aneh. Pak Rojan terus dinasehatin sama si kakek itu sampai nggak terasa tiba nih waktu Isya. Habis sholat Isya, Pak Rojan, Bu Ayu sama anaknya istirahat. Dan pas tidur ini, beliau mimpi. Mimpi ketemu sama istri dan anak-anaknya yang ada di alam sebelah itu. Di mimpi itu, mereka bilang, pulang ya ke rumah aslimu. Ayo pulang. Mereka ngomong gitu sambil ngelambain tangan. Masih di mimpi itu ya. Dipanggil-panggil kayak gini, Pak Rojan itu kayak kehipnotis gitu. Kayak pengen nyamperin mereka. Udah mulai jalan nih ke arah mereka. Tiba-tiba ada suara yang gak asing. Manggil. Ya, itu suara si kakek. Si kakek bilang, jangan ikuti mereka.
Seketika, cek, Pak Rojan langsung kebangun dan di situ, udah keringetan semua badannya. Pas ngelihat jam, ternyata masih jam 12 malam. Baru pengen ngelanjutin tidur nih. Tiba-tiba Pak Rojan berasa pengen buang air kecil. Pergilah beliau ke toilet. Pas ngelewatin kamarnya si kakek. Pintunya kan gak ketutup rapet nih. Jadi Pak Rojan bisa ngelihat ini si kakek lagi ngapain sih di dalam kamar. Ternyata si kakek ini lagi ngewirid. Lagi zikir, khusyuk banget zikirnya. Lanjut lagi jalan ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, buang air kecil lah tuh. Nah, pas lagi enak-enak kencing nih. Buat info aja, jadi kamar mandi ini ngadep ke halaman belakang. Nah, di situ tiba-tiba ada yang manggil. Ayah, keluar ayah. Aku dan ibu pengen ketemu. Kaget lah Pak Rojan. Langsung buru-buru dia kelarin buang air kecilnya itu dan balik ke kamar. Tapi pas keluar kamar mandi, suara itu manggil lagi. Ayah, keluar dari rumah sekarang. Ketakutan lah Pak Rojan di situ. Langsung beliau keluar dari kamar mandi dan balik nih ke kamar tidur. Nah, pas ngelewatin kamar si kakek, kan ingat kan tadi si kakeknya ini lagi ngewirid. Otomatis Pak Rojan mesti pelan-pelan nih supaya nggak ngeganggu si kakek yang lagi khusyuk. Nah, pas lagi ngelewatin kamar si kakek itu, tiba-tiba si kakek ini bilang, Tolong sampean kesini. Saya minta tolong. Ini menyangkut hidup cucu saya. bingung dong. Ini si kakek ngomong sama siapa? Diintip lah sama Pak Rojan kan. Gak ada siapa-siapa. Si kakek ini lagi ngomong sendiri. Akhirnya ya gak mau mikir panjang, Pak Rojan balik lah tuh ke kamar tidur. Baru mau jalan masuk nih ke dalam kamar tidur. Tiba-tiba si kakek manggil. Le, duduk sini sama kakek. Kakek mau tanya sebentar. Iya kek, ada apa kek? Kakek kok belum tidur? Kakek habis minta tolong ke teman kakek. Oh iya, tadi kamu gak kenapa-napa kan nak? Gak kenapa-napa kek. Cuma tadi dimimpin istri gaibku sama ada suara yang manggil, ayah keluar dari rumah sekarang. Ngedenger itu, si kakek ngasih peringatan. Jangan pernah sekali-sekali nurutin panggilan suara itu. Si kakek juga ngejelasin kalau mereka cuma bisa ngeganggu dari luar rumah. Mereka nggak bisa masuk ke dalam. Kenapa? Karena rumah itu udah dipagerin sama si kakek. Lanjut lagi, si kakek bilang kalau besok dua temannya si kakek ini bakal datang buat ngebantuin Pak Rojan nyelesain masalah. Ya udah, setelah itu Pak Rojan pun balik nih ke kamar buat istirahat. Besok paginya, habis sholat subuh, Pak Rojan sama istrinya aktivitas nih kayak biasa. Sekitar jam 10:30 siang, tiba-tiba ada yang ngetok pintu nih. Dibukalah sama Bu Ayu. Ternyata ada laki-laki dan ada perempuan. Sepasang lah, mungkin suami istri yang lagi nyari si kakek. Gak lama, si kakek pun keluar kamar dan nyuruh pasangan suami istri itu buat masuk ke dalam rumah. Duduk di ruang tamu. Pak Sutri itu ngenalin diri. Yang laki-laki namanya itu Rohman. Istrinya itu namanya Ratih. Ternyata mereka ini adalah teman yang dimaksud si kakek waktu itu, yang mau dimintain bantuan. Setelah prosesi pengenalan, Pak Rohman nanya nih ke Pak Rojan, boleh nggak saya sama istri tinggal di rumah jenengan buat sementara waktu? Pak Rojan sama Bu Ayu nggak pakai pikir panjang, ngeizinin. Singkat cerita, habis zuhur berangkatlah mereka nih dari rumahnya si kakek menuju ke rumahnya Pak Rojan. Sesampainya di rumah Pak Rojan, mereka langsung duduk di ruang tamu. Bu Ayu pergi nih ke dapur. Niatnya pengen ngambilin air minum. Tapi pas udah sampai dapur, Bu Ayu ini tiba-tiba teriak. Langsung lari dong Pak Rojan nyamperin istrinya itu. Dan di situ Bu Ayu udah nangis sambil berdiri itu, nggak tahu kenapa. Akhirnya Bu Ayu dibawa lagi nih ke ruang tamu sambil dipapah. Soalnya beliau ini sempoyongan kayak nggak ada tenaga buat jalan. Sampai di ruang tamu udah tenang, baru beliau cerita kalau tadi pas mau ngambil air minum, tiba-tiba ada sosok tinggi gede berbulu lari ke arah beliau. Dan pas Bu Ayu ini teriak, sosok itu hilang. Setelah ngedengar ceritanya Bu Ayu, Pak Rohman berpesan kalau nanti malam Pak Rojan sama Bu Ayu mesti sholat tahajud.
Kalau semisal nanti mau sholat atau pas sholat ada gangguan apapun, lawan. Pokoknya malam itu jangan sampai nggak sholat tahajud. Pak Rohman sama istrinya bakal pergi ke masjid terdekat. Mantau dari situ. Nanti kalau ada kejadian apa-apa, mereka pasti langsung balik ke rumah itu. Tapi yang bener-bener ditekanin di sini ya, pokoknya jangan sampai nggak sholat tahajud. Pak Rojan sama Bu Ayu ya nggak iyain. Oke, berangkatlah Pak Rohman sama Bu Ratih ke masjid nih. Tinggal Pak Rojan, Bu Ayu sama Fauzan di rumah itu. Singkat cerita jam 12 malam, Pak Rojan sama Bu Ayu pergi ambil air wudhu nih. Pas ngambil air wudhu ini nggak ada kejadian apa-apa. Selesai ambil air wudhu, sholatlah mereka dalam kamar. Ini sesi pertama sholat tahajud. Allahu Akbar, rakaat pertama tuh nggak kejadian apa-apa. Rakaat kedua masih aman. Udah tuh, salam, bangkit lagi, lanjut sesi kedua sholat tahajud. Nah di sini, rakaat pertama, Allahu Akbar. Pak Rojan mulai ngerasain ada gatel di titik-titik tertentu di badannya. Tapi Pak Rojan terus ngelanjutin sholat tuh. Dan pas salam, gatel itu hilang. Bangkit lagi, lanjut sesi ketiga sholat tahajud. Allahu Akbar, rakaat pertama. Baru sebentar, dari telinga kirinya Pak Rojan itu udah ada yang ngebisikin. Kalau Bu Ayu itu lebih serem lagi. Di telinga kirinya itu ada yang ngebisikin. Dan suara bisikan itu bilang, Jangan ganggu keluarga kami, atau kamu dan anakmu akan kubuat mati. itu bisikan gak berhenti-berhenti sampai tahiyat akhir, sampai salam. Dan bisikan itu makin cepat. Pokoknya jangan ganggu keluarga kami. Blablabla. Di situ Pak Rojan sama Bu Ayu sempat mau nyudahin sholat tahajudnya tuh. Tapi mereka keinget nih sama omongannya Pak Rohman, sama pesannya Pak Rohman. Jangan berhenti sholat tahajud apapun gangguannya. Mau gak mau, mereka paksain tuh buat terus sholat. Berdiri lagi, sesi selanjutnya kan. Allahu Akbar. Kali ini, suara ketawa kuntilanak itu gak berhenti-berhenti. Sama suara nangis. Kedengeran terus tuh sampai tahiyat akhir. Tapi mereka gak peduli. Mereka terus lanjut sholat. Berdiri lagi, Allahu Akbar. Dan di sini, yang menurut gua paling ngeri. Di sholat yang ini, muncul pocong. Sempet diludahin ke kiri kan, jadi lagi sholat begini. Ludahin ke kiri gitu, buat ngusir ini pocong. Bener, itu pocong hilang, tapi gak lama muncul lagi. Oh iya, pocong itu gak loncat ya, tapi melayang. Melayang ngiterin Pak Rojan sama Bu Ayu yang lagi sholat. Sampai di titik tiba-tiba itu pocong berhenti tepat di depan mukanya Bu Ayu gini nih. Di situ Bu Ayu langsung merem. Tapi beliau tetap melanjutin sholat. Sampai salam. Setelah salam, mereka berdua doa kan tuh. Doa. Tapi di sini kok mendadak ngerasa sesek gitu. Ngerasa sumpek. Dan pas mereka buka mata, melihat ke sekeliling. Di sekeliling mereka itu udah ada lebih dari 8 pocong ngeliatin mereka. Di situ mereka udah gak kuat lagi tuh dan langsung pergi ke kamar sebelah buat ngecek keadaannya si Fauzan. Dan untungnya Fauzan gak kenapa-napa. Sekitar jam 1 malam, pintu depan ada yang ngetok nih. Tok tok tok. Assalamualaikum. Dibuka lah sama Pak Rojan kan. Waalaikumsalam. Ternyata itu Pak Rohman sama istrinya. Setelah masuk, ditanya tuh sama Pak Rohman, apa yang terjadi barusan? Diceritain sama Pak Rojan semuanya tuh. Apa yang udah terjadi selama mereka sholat tahajud. Mulai dari bisikan-bisikan itu, pocong-pocong itu. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba pintu depan yang udah ditutup itu, tiba-tiba kebuka. Brak! Dan lu mau tahu siapa yang muncul? Si nenek itu, Rukmini, sama anak-anaknya Pak Rojan, Ririm, dan Timo. Keluarganya Pak Rojan di alam sebelah. Di situ Rukmini bilang, Pulanglah sama kami. Kalau kamu tidak mau terjadi apa-apa sama keluargamu itu. Yang bikin Pak Rojan ketakutan itu bukan keempat sosok itu, tapi apa yang ada di belakang mereka. Di belakang mereka itu udah ada ratusan kuntilanak, pocong, genderuwo, sama jin-jin lainnya yang udah gak jelas lah pokoknya.
Pak Rohman sama Bu Rati langsung nyuruh Pak Rojan buat ngamanin Fauzan dulu. Nyuruh buat deketin ke Bu Rati. Setelah Fauzan udah diamanin, baru Pak Rohman di situ bilang, "Heh, Demit, alam kamu dan dia itu sudah berbeda. Kamu nggak bakal bisa menyatu dengan Pak Rojan bagaimanapun caranya. Pak Rojan sudah punya keluarga." Ngedengar kata-katanya Pak Rohman, Rukmini ini marah. Dia langsung nyuruh pasukan-pasukan jin yang ada di belakang itu buat nyerang mereka. Pas pasukan jin iblis itu mau nyerang, nggak tahu dari mana itu tiba-tiba dar, ada kilat nyamber. Dan semua pasukan jin itu meraung kesakitan, hilang. Bu Rati di situ bilang, "Terima kasih kakek." Bu Ayu bingung ngedengar ucapan Bu Rati itu. Kakek siapa? Tapi udahlah, balik lagi nih ke makhluk-makhluk yang ada di depan mereka itu. Ngelihat kalau pasukan jinnya ini musnah, anak-anaknya Rukmini, si Ririm dan Timo marah. Dan pas mereka mau nyerang balik Pak Rohman, Pak Rojan seketika ngomong, "Jangan kamu sakiti mereka, atau kalian akan saya musnahkan." Ngedenger itu, Ririm sama Timo langsung dia mematung. Pak Rohman langsung serang balik makhluk-makhluk itu. Sampai akhirnya tersisa cuma si Rukmini. Rukmini marah besar tuh karena anak-anaknya musnah. Dan terjadilah nih pertarungan. Pertarungan antara Pak Rohman dan Rukmini. Dibantu sama Bu Ratih dan si kakek. Jadi si kakek ini ngebantuin tapi dari jarak jauh. Pakai doa. Pertarungan tuh lumayan sengit sampai akhirnya Rukmini kalah dan mental dia. Baru di situ kelihatan kayak gimana wujud aslinya Rukmini. Rukmini yang asli itu kakinya kaki kuda, tangan kirinya itu besisik, tangan kanannya itu korengan dan bernanah. Mukanya rusak, perutnya bolong, dan di kepalanya itu ada tanduk tapi patah. Karena kalah, sosok Rukmini ini berusaha buat lari, tapi langsung ditarik sama Bu Rati dan disiram pakai air doa dan dibakar. Pas dibakar itu, Pak Rojan pingsan. Setelah subuh, Pak Rojan baru sadar dari pingsannya. Dan Pak Rohman beserta istrinya pun pamit nih buat pulang ke kota asalnya. Sempet mau dikasih uang nih sama Pak Rojan dan Bu Ayu, tapi mereka nolak. 1 minggu kemudian, tepatnya di hari Minggu, Pak Rojan, Bu Ayu, sama Fauzan mutusin buat mampir nih ke rumah si kakek. Ya mau bilang terima kasih lah karena udah dibantuin ngatasin masalah Rukmini ini. Si kakek cuma senyum aja di situ. Dan si kakek ngasih pesan buat jangan lupa kirim doa ke Pak Rohman sama Bu Rati. Dan kalau pergi ke kota P, jangan lupa mampir juga ke makam mereka. Oke teman-teman, gimana tadi twistnya? Lumayan membagongkan kan? Ternyata Pak Rojan ini dibantuin sama sosok yang udah meninggal. Wallahu a'lam. Oh ya, satu lagi pertanyaan. Mau nggak punya istri di alam gaib? Oke, sebelum kita berpisah, gue mau ngucapin terima kasih nih sama Mahesa ya, yang udah berbagi cerita ini. Dan jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.